Hai guys, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati, masih di pembahasan mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tips dan trik menulis abstrak. Rekan-rekan semua pasti pernah tahu kan kalau di abstrak itu baik itu di paper, jurnal, proposal, bahkan di laporan tugas akhir itu pasti dan wajib ada abstrak. Nah, sebenarnya abstrak itu apa sih? Jadi abstrak itu kalau misalkan kita pernah nih jalan-jalan misalkan ke Tokopedia, sorry bukan Tokopedia, ke Gramedia gitu ya, atau ke toko buku kemanapun. Kalau kita ingin tahu isi dari keseluruhan buku, kita biasanya membaca sinopsis buku yang di belakang. Nah, dari sinopsis itu kita bisa tahu tentang kira-kira buku ini akan menjelaskan apa gitu ya. Nah, di sini abstrak itu sebenarnya tujuannya sama persis dengan sinopsis buku tadi. Jadi abstrak itu menjelaskan rangkuman dari keseluruhan bab. Yang sering menjadi masalah atau kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman semua adalah ketika abstrak ini hanya menjelaskan pendahuluan saja atau bahkan ada yang copy paste dari kesimpulannya, seperti itu. Nah, padahal abstrak ini adalah jadi orang mau tahu penelitian kita itu tentang apa, itu yang dibaca awalnya dari abstraknya ini. Idealnya abstrak itu ada urutannya seperti ini, terdiri dari 2 kalimat masalah atau latar belakang, kemudian 1 kalimat tujuan, 3 sampai 4 kalimat metode yang dilakukan dalam penelitian, dan juga harus ada hasilnya. Kemudian kalau pada proposal berarti ada hasil yang diharapkan. Lebih mudahnya kita bisa menyingkat menggunakan metode IPMRC. Nah, ini dari bahasa Inggris sebenarnya ya, di mana abstrak itu harus ada introduction, purpose, method, result, and conclusion. Bagaimana contohnya? Nah, ini saya tunjukkan contohnya ya. Ini dari paper yang pernah saya tulis. Jadi pada bagian yang biru ini adalah menjelaskan latar belakangnya. Bahwa latar belakangnya eh, karena masih ada perkembangan ya dalam dunia intelligent transportation system di urban area pada negara berkembang, maka otomatis banyak aduan gitu. Nah, aduannya itu banyak sekali ya, sebulan aja bisa sampai 7.975 aduan. Kemudian yang hijau ini adalah tujuannya. Tujuannya di sini menjelaskan bahwa intinya ngapain sih tujuannya. Di sini dijelaskan bahwa tujuan dari penelitiannya adalah menemukan konteks dari teks aduan terkait lalu lintas gitu. Kemudian di sini yang bagian abu-abu ini menjelaskan langkah-langkahnya secara general apa aja sih yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang pink ini adalah hasilnya, bahwa hasil menjelaskan, mensuggest bahwa eh, traffic urgensitas dari lalu lintas itu aduannya itu dipengaruhi oleh lokasi, kemudian manusia, kemudian objeknya dan situasinya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya. Ini contoh lagi, kalau misalkan proposal gimana? Kan belum ada hasilnya. Apa yang dijelaskan? Maka di sini kalau sudah ada permasalahannya, latar belakangnya, ada tujuannya, kemudian ada langkah-langkahnya secara general, akan ada hasil yang diharapkan. Kalau proposal kita perlu menjelaskan hasil yang diharapkan. Luarannya nanti apa sih? Apakah sistem berbasis website, atau mungkin laporan kebijakan, atau mungkin berupa visualisasi data, atau model training dan lain-lain, itu harus dijelaskan apa luaran atau hasil yang diharapkan. Kemudian ini ada contoh lagi. Nah, jadi mulai dari proposal, paper sampai di tingkat jurnal yang indeksnya tinggi, di sini saya mengambil dari salah satu jurnal Q1
yang berjudul ini, An Intelligent Government Complaint Prediction Approach dari jurnal Big Data Research ya ini ya tahun 2022. Di sini juga sama bahwa ada latar belakangnya dulu yang biru-biru ini. Kemudian tujuannya pasti ada we propose, tujuan dari penelitian ini. Kemudian ada langkah-langkah yang diambil secara general saja dijelaskan. Kemudian di akhir adalah resultnya. Resultnya apa gitu. Jadi itu yang harus ada di abstrak. Semoga membantu. Jangan lupa abstrak itu merupakan sinopsisnya dari penelitiannya teman-teman semua. Abstrak bukan kesimpulan, abstrak bukan pendahuluan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga membantu dan semangat berpenelitian.